Akorontigi. Akorontigi. Akorong. Akorong. Pada saat pelaksana akorontigi. Akorong. Akorong. Pada saat pelaksanaan akorontigi. Mana itu cewek kak? Ini dikasih kelompok nggak selesai. Jadi memang kalau perempuan lama sekali. A few minutes later, 1 hour later, 24 hours later, 1 week later, 1 eternity later. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Sorry guys, terlambat kak. Sehingga kan tadi di acaranya sempurna salwa. Ada, kau pi makan mau ajak kok. Weh, tunggu dulu. Kira-kira toh apa itu mapaci? Kenapa harus keluar mapaci? Tunggu. Saya tanyakan ke Mbak Google. Cinta bacakan saya. Serius dia bilang kak? Dan apa tolo-tolo aja gitu? Kayaknya ditakal tapi makin cari narasumber deh. Ayo men. Ya, ayo Dan apa? Tunggu dulu, jadi itu juga kelompok kak. Pasti Biar kalau dulu, banyak. skip. 1 week later. Mapacing atau akorontigi adalah sebuah tradisi yang terkenal atau sudah tidak asing lagi di kalangan orang Bugis dan Makassar. Mapacing atau akorontigi adalah acara yang biasanya dilakukan sebelum melakukan acara pernikahan dimulai, dengan tujuan untuk membersihkan dan menyucikan diri calon pengantin dari hal-hal yang buruk sebelum memasuki gerbang pernikahan, dengan harapan agar pernikahan berjalan lancar, penuh berkah dan langgeng. Prosesi ini juga bertujuan untuk meninggalkan masa lajang, menerima doa dan restu dari keluarga dan kerabat, serta untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan komunitas. Waktu pelaksanaannya biasanya dilakukan pada malam hari sebelum hari pernikahan, dalam momen yang disebut tudang peni atau duduk malam. Peserta melibatkan keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Prosesi calon mempelai duduk, kemudian orang-orang yang diundang meletakkan daun paci di telapak tangan mereka secara bergantian. Jumlah orang yang meletakkan paci disesuaikan dengan strata sosial calon pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak, perkenalkan nama saya Nurul Iza Aulia dari kelas 10 4 sebagai penanya pertama. Saya izin bertanya Pak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan mapacing atau akorontigi? Bisa dijelaskan pengertiannya dan makna dari kata itu sendiri? Oke, jadi tradisi akorontigi itu secara harfiah itu malam pacar atau malam inai. Inai itu kan dari asal kata dedaunan itu, daun pacar ya. Yeah. Jadi akorontigi adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Bugis Makassar, dengan tujuan untuk membersihkan atau menyucikan dari hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk menolak bala
seperti itu. Iya. Terus dari bahasa apa itu Akarun Tigi, Pak? Kalau dari segi bahasa, Akarun Tigi itu dari bahasa Makassar. Makassar. Ya, Akarun Tigi. Kalau di bahasa Bugis dibilang Mapacing. Mapacing. Ya. Oh iya. Sama, malam pacar. Kalau dalam bahasa Indonesia malam pacar. Seperti itu. Terus apakah pengertiannya Mapacing dan Akarun Tigi itu berbeda dari setiap daerah, Pak? Kayak misalkan Mapacing itu di Bugis, Akarun Tigi di Makassar. Itu bedakah pengertiannya? Sama Ji, cuma dari segi bahasa kan orang Bugis mengatakan Mapacing, sementara orang Makassar mengatakan Akarun Tigi, tapi dalam proses pelaksanaan itu sama. Baik Pak, pertanyaan dari saya, apa saja perlengkapan yang digunakan dalam Mapacing atau Akarun Tigi? Ya, jadi dalam proses Akarun Tigi atau Mapacing itu biasanya kita melihat tentunya yang pertama adalah ada daun yang digunakan, yaitu daun pacar seperti yang pertama atau daun inai. Yang kedua air yang dituangkan dalam suatu wadah atau baskom. Biasanya juga ada yang mengisinya dengan koin-koin seperti itu ya. Ya, terus ada juga biasa buah-buahan yang disediakan, apakah misalnya pisang seperti itu. Ada juga, dan ada juga macam-macam kue tradisional yang disediakan dalam proses Mapacing itu. Nah, kegiatan Mapacing itu kan biasanya dilakukan pada saat mau akad nikah, sebelum akad nikah. Nah, itulah kenapa sebelum akad nikah, yaitu tadi tujuannya untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oh ya Pak. Oke, maaf Pak, siapa yang pertama kali memperkenalkan tradisi Akarun Tigi ini, Pak? Kalau untuk memperkenalkan jauh sebelumnya memang sudah ada, cuma untuk menemukan literasi mengenai siapa yang memperkenalkan itu kita belum ada pun satu literatur yang menjelaskan penemuan tradisi Akarun Tigi. Namun prosesi Akarun Tigi atau tradisi Akarun Tigi itu sudah lama dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Bugis dan Makassar seperti itu. Oh iya. Oke. Baik Pak, pertanyaan dari saya. Kapan dilaksanakan Akarun Tigi atau Mapacing dan kenapa dilaksanakan pada saat itu? Oke, jadi untuk pelaksanaan Akarun Tigi, jadi di masyarakat sekarang itu Mapacing atau Akarun Tigi biasanya dilakukan yang paling utama ya, yang sering dilakukan oleh masyarakat Bugis Makassar, yaitu sebelum akad nikah. Jadi kenapa sebelum akad nikah? Karena untuk memulai prosesi ke arah kedepannya itu diawali dengan pembersihan dulu, penyucian diri. Ya, Pak. Ya, tujuannya juga supaya kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan, baik mulai dari awal prosesi akad nikah sampai seterusnya. Jadi kan tujuan dan harapan kita diadakannya itu Mapacing adalah supaya terhindar yang namanya malapetaka atau bala dalam bahasa Makassar seperti itu. Dan pelaksanaannya biasanya itu memang sebelum sebelum acara intinya. Misal ya, kalau pernikahan kan sebelum akad nikah itu sudah ada pada malam itu sudah ada namanya acara Akarun Tigi atau Mapacing. Nah, jadi sebelum akad nikah baru dilaksanakan itu Mapacing. Jadi Akarun Tigi dulu atau Mapacing dulu baru akad nikah. Untuk memulai ya, supaya proses itu berjalan dengan lancar. Kemudian biasanya kita jumpai pada masyarakat ya, ada juga orang Akarun Tigi pada saat itu anaknya ada khitanan, ada juga seperti itu. Dan pada saat juga sebelum dikhitan, ya mungkin tujuannya sama, supaya anak itu terhindar dari hal-hal kan pembersihan, penyucian diri. Jadi dengan harapan juga, dengan tujuan juga harapannya semoga terhindar dari hal-hal yang buruk seperti itu. Apakah ada kata-kata khusus, doa atau ungkapan dalam tradisi Mapacing? Ya, jadi kalau kita berbicara kata-kata khusus yang banyak dilakukan adalah lebih kepada doa. Ya, jadi pada saat proses Mapacing itu meletakkan daun pacar di kedua telapak tangannya, itu sebenarnya cuma mendoakan. Ya, jadi mendoakan semoga baik mempelai perempuan ataupun mempelai laki itu agar
ya tadi menjalankan rumah tangganya dengan harapan sakinah mawaddah warahmah seperti itu. Jadi kalau kata-kata khusus mungkin tidak ada, tapi lebih kepada doa. Nah, kan tujuannya adalah terhindar dari yang namanya bala atau malapetaka. Tiga. Pak, pada saat pelaksanaan mapacing, siapakah yang biasa membacakan doa tersebut? Oke, jadi biasanya yang membacakan doa kepada baik mempelai perempuan atau mempelai laki-laki itu biasanya tamu undangan, tapi dikhususkan kepada Pak Imam dulu yang memulai. Biasanya dimulai oleh Pak Imam yang biasanya kan juga ada kan yang namanya barazanji seperti itu. Kan ada namanya barazanji kan? Iya. Biasanya yang untuk memulai biasanya Pak Imam didahulukan, atau bisa jadi juga yang diutamakan adalah kedua orang tua. Ya baik kedua orang tua, jadi ibu dan bapak, kemudian yang lain saudara-saudaranya atau paman, baru ke keluarga-keluarganya tamu undangan. Intinya semua yang terlibat di sini adalah yang berdoakan ya keluarganya seperti itu. Jadi menempatkan doa pacar di telapak tangannya, kemudian mendoakan si calon mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki seperti itu. Jadi yang paling utama adalah orang tua. Ya, tapi biasanya juga ada dari pihak orang tua karena memuliakan imam setempat, maka biasa ada Pak Imam yang didahulukan untuk mendoakan si mempelai laki-laki atau mempelai perempuan seperti itu. Ya. Bagaimana kondisi Korontigi ini, Mas? Apakah masih biasa dilaksanakan atau tidak? Oke, jadi kalau kita melihat dari masyarakat setempat, khususnya di masyarakat Bugis Makassar, untuk tradisi Korontigi atau mapacing dalam bahasa Bugis itu masih kental dilaksanakan. Itu terlihat dari setiap adanya kegiatan acara pernikahan. Jadi kalau kita mengatakan tradisi keadaannya sekarang ya alhamdulillah sekarang itu masih kental. Karena kan itu adalah bagian dari awal mula untuk pelaksanaan. Karena tujuan kita adalah supaya terhindar yang namanya apa tadi? Malapetaka seperti itu. Tapi Pak, apakah ini pelaksanaannya Korontigi atau mapacing itu wajib dilaksanakan? Yang dimana kalau tidak dilaksanakan itu akan terjadi hal buruk? Kalau kita berbicara masalah wajib atau tidaknya, dikatakan wajib tidak juga, tapi ada namanya kebiasaan. Oh iya. Dimana kebiasaan itu ketika kita lakukan itu pasti ingin kita lakukan dan kita tidak mau tinggalkan. Kalau apalagi itu ada kebiasaan yang baik. Iya. Karena kan kebiasaan ini adalah sesuatu hal yang tujuannya supaya kegiatan ini atau proses pernikahan itu terlaksana dengan lancar tanpa ada hambatan. Yang kedua juga karena berkaitan dengan kedepannya si calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, otomatis orang akan melakukan hal tersebut. Ya seperti itu. Pada saat pelaksanaan mapacing, Pak, apakah ada baju khusus atau baju adat saja Pak digunakan? Pada saat pelaksanaan tradisi Korontigi, biasanya orang menggunakan baju adat. Tidak ada kekhususan untuk melakukan baju ini. Tapi masyarakat yang khususnya Bugis Makassar itu biasanya lebih menggunakan baju adat, misalnya baju adat baju bodo ya. Iya, baju bodo. Itu yang biasa yang dipakai. Oh. Iya. Jadi semakin menggunakan baju adat atau baju bodo itu semakin lebih menekan atau mengkasarkan plat birik. Seperti itu. Pak, apakah pelaksanaan tradisi mapacing atau Korontigi ini ada hubungannya dengan negara luar? Kalau memang ada, apa itu kesamaannya Pak? Apa hubungannya dan apakah tujuannya mereka itu sama? Baik, sejauh ini kalau kita berbicara mengenai negara luar, ada
tradisi yang kita juga kenal, yaitu tradisi yang berada di India. Itu juga dia menggunakan hina ya, yang dan hina itu berasal dari daun pacar juga. Iya. Nah, kalau kita melihat persamaannya itu mungkin karena ada pengaruh dari luar, terutamanya pengaruh Hindu Buddha. Jadi masuk ke Sulawesi Selatan itu mungkin bisa jadi, masuk ke Nusantara bisa jadi itu ada pengaruhnya. Kemudian persamaannya ada persamaan karena tujuannya itu adalah sama-sama untuk mensucikan. Walaupun kalau orang India pelaksanaan tradisinya itu bukan cuma acara ada pernikahan saja. Jadi bukan dikhususkan untuk acara pernikahan. Beda dengan kita di Sulawesi Selatan lebih kepada acara pernikahan. Kalau dia tidak, hampir seluruhnya itu dia menggunakan hina ya. Hina karena dia harapannya adalah supaya ya dengan tujuan yang sama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi pelaksananya semua pelaksanaan tradisi di sana itu menggunakan daun pacar atau hina seperti itu. Ya, baik Pak, sebelumnya terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan. Yes. Jawaban Bapak sangat membantu bagi kelompok kami. Ya, sama-sama, semoga kelompoknya mendapatkan hal yang baik. Ya, amin. Setelah menonton video barusan, kami dapat menyimpulkan bahwa Mapaci bukan hanya untuk sekedar upacara adat pernikahan, melainkan sudah menjadi adat tradisi dari suku Bugis Makassar dari dulu sampai sekarang. Dan Mapaci memiliki doa ataupun ucapan-ucapan khusus. Mapaci bertujuan untuk membersihkan calon pengantin dari hal negatif dan untuk memberikan keberkahan, keselamatan, dan kelancaran bagi calon pengantin yang akan duduk. Empat, Korin 3 adalah untuk memperkuatkan persatuan dengan cara melestarikan nilai-nilai adat yang tidak mempertentangkan dengan ajaran agama, karena nilai-nilai Korin 3 kebersihan bagian jiwa dan raga sekaligus. Dan kami juga mengetahui fakta unik loh, yaitu Akarung Tigi atau Mapacing juga memiliki kesamaan dengan negara luar, yaitu India. Orang India juga menggunakan henna atau hendi dengan daun pacar, daun yang kita gunakan juga untuk Mapacing atau Akarung Tigi.